Tenang dulu. Jemput Bayu. Mau ikut apa? Segala, Bung. Ah, tidak. Aku cuma ingin cepat-cepat melihat wajah Arjuna dari duku atas. Arjuna Prasaksa. Mas Sawung, kok baru muncul sekarang? Mestinya kan dari kemarin juga nginap di rumah. Waduh, saya minta maaf, Bu. Soalnya tadi malam, saya bantu-bantu di rumah Pak Joyo. Partono. Iya, Mas. Tolong kamu bawa sepeda Mas Sawung. Baik, Mas. Terima kasih, Dek. Mari, Pak. Rupanya Mas Joyo menyiapkan penyambutan besar-besaran. Kedengarannya pakai ada tetabuhan segala. Begitulah kira-kiranya, Pak. Loh, Mbok, sudah gini hari, kok ayamnya baru disiapkan? Anu, Den, wong cuman buat tambahan rombongan jatilan itu. Lantas, darahnya itu juga mau dimasak? Iya. Tapi hati-hati ya, Mbok. Tamu-tamunya nanti jangan disuguhi saren. Sebab keluarganya Mas Bayu maupun warga duku atas rata-rata tidak mau makan saren. Haram, Mbok. Oh, yang gini. Lintang, sudah toh. Hari ini kamu tidak usah ikut-ikut urusan dapur. Ayo kita ke dalam. Sebentar lagi Masmu kan datang. Aku sudah pilih cincin yang cocok untukmu. Ini. Kau harus pakai ini. Agar kau berwibawa dan disegani. Kamu ini di zaman satelit begini masih percaya hal-hal yang begitu. Ah, sudahlah. Percaya saja padaku. Yang ini harus kau pakaikan pada Lintang. Agar kalian berdua jadi pasangan yang abadi. Nih, ambil. Edan, baru acara serah-serahan peningset begitu saja sudah begini rame. Bagaimana pesta perkawinannya nanti? Nggak usah heran, Yu. Namanya juga anak tunggal, gadis dan cantik lagi. Sudah dasarnya anak orang kaya. Dapat besan, orang yang terpandang dan terkaya di dukuhnya. Mau apa lagi?
adalah suatu kehormatan yang luar biasa buat keluarga besar Joyo Sentiko maupun warga Dukuh Bawah secara keseluruhannya. Atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama sekali kepada Bapak Kiai Maskur yang telah sudi meringankan langkahnya mendatangi kubu kami ini. Untuk itu kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Pon, api dupanya sudah dipasang ya? Sudah, tuh lihat sendiri di sana, Mas. Ya. Buat saya, selaku kepala desa dari Dukuh Atas dan Dukuh Bawah, peristiwa ini merupakan hadiah besar yang tidak bisa saya nilai dengan apapun. Karena telah terlaksananya peningset atau serah-serahan ini. Insya Allah, sejak hari ini, bukan saja keluarga Mas Joyo Sentiko dan keluarga Mas Karso Utomo yang akan menjadi satu keluarga, tetapi seluruh warga kedua dukuh ini akan menyatu kembali dalam satu kekeluargaan. Saya ucapkan selamat kepada kedua calon mempelai, Bayu dan Lintang. Ayo maju kemari, dekat Bapak dan Pak Kiai Maskur, supaya hubungan kalian diberkahi dan direstui. Silahkan Pak Kiai. Ayo, Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kamu Lintang dan Bayu, dengan terlaksananya acara pertunangan hari ini, secara lahiriah kita yang ada di sini telah menjadi saksi bahwa mulai hari ini Lintang dan Bayu telah terikat untuk saling mencinta dan memiliki. Namun begitu, secara syariah dan akidah agama kalian masih tetap orang lain. Artinya kalian harus saling menjaga kesucian dan belum boleh bergaul sebagaimana layaknya suami istri. 6 bulan lagi, tidak lama. Nah, sekarang sebagai tanda resminya, kalian bersalaman saja. Ini pakai. Terima kasih. Loh. Ada apa ini? Rupanya, Eyang yang jaga Merapi ikut juga meriahkan pertunangan putra-putri kita. Pak Winoto dan Bapak Ibu Joyo Sentiko, karena apa yang menjadi tujuan kita bersama telah terlaksana, kami selaku wakil keluarga Bapak Karso Utomo bermaksud mohon diri. Terima kasih sekali. Nggih. Adapun kalau ada kurang lebihnya, Nggih. kami mohon maaf. Oh, nggih. Kepareng. Monggo. Pareng. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Matur nuwun, Dang. Dang. Mari, Pak. Ya, nambah. Dherekaken Kang Mas. Monggo Pak Kiai. Monggo. Mari. Nggih. Lintang. 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 Den.
ada apa-apa. Cuma mual, kena asap rokok. Kang, firasatku mengatakan desa kita ini akan terjadi sesuatu. Tapi aku sendiri juga tidak tahu. Ah, kamu ini ngelantur saja omongan kamu. Betul, Kang. Gempa bumi baru-baru ini rasanya kok aneh sekali. Aneh bagaimana? Jangankan gempa bumi, banjir lahar juga. Kan sudah biasa di kampung kita ini. Tapi, Kang, seperti biasanya, waktu terjadi gempa bumi, aku lihat keluar. Puncak Merapi itu tidak mengeluarkan asap sedikit pun. Mas Bayu, tadi Ligiman datang. Katanya Kang Tarno minta bibit tembakonya. Mas Bayu saja yang memindahkannya. Kang Tarno bilang tangan Mas Bayu dingin dan asian. Tolong kamu bilang sama Ligiman, barangkali baru besok Mas bisa. Soalnya hari ini masih mengerjakan punyanya Pak Broto, ya? Kepercayaan itu modal nomor 1. Jadi, ya kerjakanlah dengan baik demi masa depanmu. Dan jangan lupa bersyukur. Betul, Bayu. Ibu turut bangga dan bersyukur kamu telah dipercaya orang banyak. Tapi jangan takabur. Insya Allah, Bu. Wah, bagaimana jadinya nih? Kawinnya tahun depan. Kok nyedamnya sekarang? Loh, anaknya? Anak hantu toh? Kurang asem. Yang makan rujak kan bukan aku sendiri. Aku kan tidak menyangka kamu yang lagi nyidam. Kok kamu yang kena sasaran? Wah, jangan-jangan? Jangan-jangan apa? Ayo. Ya, jangan-jangan. Dan kok kamu tidak pernah bilang kalau belakangan ini Lintang selalu minta dibelikan rujaan? Aku sendiri juga sedang mikir, Yam. Rasaku, bulan ini juga Lintang belum dapat tamu bulanannya ya. Aduh, Gusti Allah. Mana mungkin, Bu? Sebagai wanita, Ibu boleh saja khawatir dengan hal-hal yang Ibu katakan tadi. Tapi kita kan tahu betul sifat dan tabiat anak kita. Apa iya Lintang mau melakukan hal-hal yang tidak senonoh? Dan begitu juga Bayu. Kita kenal dia adalah pemuda baik. Makanya kita menerima dia menjadi calon menantu kita. Dan hubungan mereka pun direstui oleh warga kedua duku. Betul, Pak. Tapi yang namanya setan, kalau mau menggoda, kan tidak pernah pandang bulu. Entahlah. Tapi firasatku mengatakan, rasanya kita sudah kecolongan, Pak. Aku bingung. Bagaimana mestinya menanyakan ini kepada Lintang. Terus terang, Pak. Aku takut kalau firasatku itu benar dan hal ini sampai keburu jadi pergunjingan orang di luar. Menurut kepercayaan nenek moyang kita, bahwa di desa kita ini tidak boleh ada orang berbuat kotor atau berzina. Terus, apa jadinya dengan keluarga kita, Pak? Kalau ini benar. Kalau sudah begini kenyataannya, kita mesti segera sowan ke Kang Mas Karso Utomo untuk minta agar pernikahan Lintang dan Bayu pelaksananya bisa diajukan secepatnya, Kang Mas. Itu usul yang baik. Tapi bagaimana kalau kita utarakan alasan yang sebenarnya? Tentunya Kang Mas dan Bayu Karso akan sangat kecewa
dengan perbuatan putranya itu. Kalau soal itu, Mbak Yu, biar menjadi urusan saya. Yang penting, persoalan ini jangan sampai terdengar oleh warga desa kita. Benar. Iya toh, Kang Mas. Soalnya akan sangat memalukan. Tapi persoalannya bukan hanya itu saja. Yang paling penting adalah pengakuan dari Lintang sendiri. Apa benar dia tuh hamil? Aku tetap tidak yakin. Apa ya Lintang tega melakukan hal itu? Betul, Pak. Tapi apa dapat kita tanyakan terus terang pada anak kita soal kehamilannya? Bukan tidak mungkin. Karena malu dan ketakutan, bahkan demi membela dirinya, mereka malah nekat. Begini saja, kalau sudah ada kata sepakat dengan keluarga Mas Karso, langsung saja kita beritahukan kepada Lintang bahwa seolah-olah dari perhitungan orang tua, tanggal dan bulan yang baik itu adalah hari yang akan kita putuskan kemudian. Iya toh, Kang Mas? Maaf loh, Kang Mas dan Mbak Yu. Saya tidak bisa menemani. Iya, terima kasih. Aku yang harus minta maaf. Ngerepotin adik terus. Enggak apa-apa, monggo. Nah, dengan begitu, seolah-olah kita tidak tahu persoalan mereka yang sebenarnya. Saya kira itu lebih baik, Kang Mas. Kula nuwun. Monggo. Minta maaf, saya mengganggu. Ada apa, No? Anu, Bu, dan Lintang sakit lagi. Dari tadi muntah-muntah terus. Pono, sini sebentar. Nggih. Rene mlebu. Pono. Nggih. Jangan kamu kasih tahu siapapun tentang keadaan Den Lintang yang sakit-sakitan itu. Nggih. Nggih. Dan jangan sampai orang lain tahu. Ngerti? Nggih. Pokoknya boleh pecah di perut, tapi jangan sampai pecah di mulut. Wah, celaka, Doro. Kenapa? Waktu saya kemari tadi, saya terlanjur bicara sama Mas Mario. Astagfirullahaladzim. Kalau itu persoalannya, jelas tidak mungkin kami menolak. Iya, betul, Kang Mas. Masalah hari pernikahannya maupun perayaannya sepenuhnya kami serahkan pada Dimas. Baik. Kami menurut saja. Sebentar, Pak. Karena ini menyangkut masalah aib, apa tidak lebih baik kita bicarakan dulu dengan Bayu? Betul. Saya kira pendapat Mbak Yu cukup bijaksana buat kami. Maaf loh, Pak Lek, baru disuguhi minuman. Endang. Ya, Pak. Coba lihat, Mas Bayumu sudah di rumah belum? Sudah, baru saja mandi. Kalau begitu, permisi sebentar. Biar saya bicara dengan Bayu, supaya jelas segalanya. Monggo. Yeah. Memang susah ya, Mbak Yu, jadi orang tua zaman sekarang. Kalau kita awasi, dianggapnya kuno. Kalau kita biarkan, ya begini jadinya. Demi Allah, Pak, saya tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama itu, baik terhadap orang lain, apalagi terhadap Lintang. Bapak percaya omonganmu. Apalagi kau sudah berani mengucapkannya atas nama Allah. Itu artinya kau sudah paham betul dengan segala akibatnya. Paham, Pak. Dan kau pun sudah siap menghadapi segala kemungkinan yang pahit. Sekiranya benar, calon istrimu itu telah berisi perutnya karena perbuatan orang lain. Saya mencintai Lintang. Dan saya mengenalnya sejak kecil. Sulit rasanya untuk percaya hal ini bisa terjadi pada Lintang. Saya tidak mau percaya begitu saja. Saya mau mendengar dari mulutnya sendiri. Pak, tolong katakan pada Pak Winoto, saya tetap mencintai Lintang. Dan saya ingin menyuntingnya menjadi istri saya. Tapi caranya tidak begini. Saya tidak pernah merusak kesucian orang yang selama ini saya cintai. Saya tidak terima, Pak. Edan, ini jelas penghinaan. Sabar, Bu. Bapak mengerti perasaan Ibu.
kemeropok, ingin nabok tembacok. Tapi kita mesti sadar, Bu. Kita berada di pihak yang lemah. Karena anak kita hamil sebelum nikah. Jadi, saya kira sudah saatnya Lintang kita ajak bicara. Lintang? Lintang? Sini, duduk sini. Begini, Lin. Bapak sama Ibu sudah tidak sabar lagi. Ingin cepat-cepat menimang cucu. Menurut rencana semula, 6 bulan lagi kalian baru menikah. Tapi rasanya terlalu lama, iya kan? Makanya Pak Lek Winoto tadi berusaha menghadap orang tua Bayu untuk minta agar pernikahan itu diajukan. Tapi di luar dugaan, Mas Mubayu menolak. Kami memang sudah merencanakan 2 tahun lagi sesudah usaha Mas Bayu mantap, baru berpikir soal itu. Itu bagus. Tapi bagaimana dengan keadaanmu sekarang ini? Kan tidak mungkin bisa menunggu seperti rencana semula. Loh, memang kenapa? Apa Lintang sudah kelihatan tua? Bukan begitu, Nak. Mungkin karena kamu masih terlalu muda, sehingga tidak tahu perubahan apa yang terjadi pada dirimu. Sama dengan bulekmu dulu. Pada saat dia mulai tidak dapat tamu bulanannya lagi, atau mens begitu. Bahkan sudah mulai muntah-muntah. Tiap hari ngidam minta dibelikan jambu air sekeranjang. Bulekmu itu masih belum tahu loh, kalau dia itu ngandut atau hamil. Bener, Mbak Yu? Maaf, Pak Lek. Cerita Pak Lek pada waktu itu barangkali lucu. Tapi apa yang Pak Lek maksudkan sebenarnya? Permisi. Lintang, apakah Lintang sadar akan perubahan Lintang sendiri? Bapak dan Ibu, walau kecewa, tapi tidak marah. Kalau hal itu memang telah terjadi. Maksud Ibu, Lintang hamil. Justru itu kita ini sedang ikut memikirkan untuk mencari jalan keluarnya, agar perbuatanmu itu tidak menjadi aib buat dirimu, maupun buat kita semua. Bu, apa dengan pegang tangan atau duduk berdekatan sama laki-laki, terus bisa hamil? Lintang, kita tidak perlu mempersoalkan masalah itu. Yang pasti keadaanmu sudah berubah. Saya tetap suci. Kami tidak pernah melampaui batas. Lintang, lantas dari mana semuanya itu bisa terjadi? Kamu ini bukan Siti Maryam yang bisa melahirkan Nabi Isa hanya karena mujizat Tuhan semata-mata. Dan kamu juga bukan Dewi Kunti yang bisa melahirkan Adipati Karno hanya dengan disebabkan sinar matahari. Ibu. Kalian boleh catat. Juga roh-roh yang ada dalam makam situ, silahkan dengar. Aku Mario. Memang dulu aku sangat merindukan Lintang untuk bisa menjadi istriku. Tapi setelah aku tahu Lintang mencintai Bayu, maka aku pun ikhlas. Dan aku yakin Bayu dapat membahagiakan Lintang.
Tidak kuduga Bayu berani mencelakakan Lintang dan tidak mau bertanggung jawab. Tidak ada jalan lain. Aku sendiri akan membekuk batang leher anak duku atas itu. Tidak bisa. Bayu telah mengotori dukuh kita. Kita ringkus dia dan bikin perhitungan total. Sudah berapa kali Mas Bayu mencoba menemui Mbak Lintang di rumahnya, tapi selalu ditolak. Mas cari tempat khusus menjahit, dia juga tidak masuk. Apa yang dapat saya perbuat untuk Mas Bayu? Coba kamu berusaha menemui Mbak Lintang di rumahnya. Bilang Mas Bayu mau ketemu di tempat biasa. Baik, Mas. Mario! Bayu di sana, Mas. Ayo, cepat. Ayo. Kalian mencari, cepat. Iya, Mas. Ayo. Kalian mau apa sebenarnya? Ini jawabannya. Lihat. Berhenti. Mundur semua. Tunggu. Mundur. Pegang golok ini. Kita selesaikan secara jantan. 1 lawan 1. Kekerasan tidak akan menyelesaikan persoalan. Kalau kalian mau bunuh aku, bunuhlah. Aku tidak mau ada mati konyol. Kamu tidak usah takut. Kami tidak butuh nyawa.